The world after COVID-19, how the outbreak shape our life in the future. Diambil dari tulisan Noah Yuval Harari, The World After Coronavirus. Ya, halo semuanya, selamat sore waktu Belanda. Di sini sekarang jam 4, di Indonesia jam 9 ya, 9 malam. 9 malam. Ya, berarti selamat malam untuk teman-teman di Indonesia. Ketemu lagi dengan kita di Bincang Riang Wageningen. Saat ini adalah episode 2. Jadi kemarin sudah ada episode pertama. Karena di episode pertama kemarin saya belum kenalan, maka di episode ini saya akan perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Muhammad Bima Atmaja, saya sekarang mengambil studi master di Forest and Nature Conservation di Wageningen University. Dan untuk berikutnya mungkin sebelum pembicara kita yang perkenalan, teman-teman dari Wageningen dulu bisa mulai kenalan dari atas dulu Mbak Sinta mungkin ya. Oh ya, halo semuanya, saya Sinta. Lanjut aja langsung. Studinya apa Mbak Sinta? Oh, studinya. Ya, saya ambil studi teknologi pangan di sini. Spesialisnya desain produk. Oke, doktoral ya? Master. Oh iya, oke, master. Amin. Oke. Berikutnya mungkin Pak Gilan. Ya, ketemu lagi. Saya ikut nimbrung nih. Nama saya Gilani Ramadan. Di sini ngambil Master of Development and Rural Innovation bareng Mbak Mita juga. Halo semuanya. Halo. Oke, Mbak Mita, dipersilahkan. Halo, namaku Mita. Aku kuliah master di Wageningen juga, sama kayak Gilan di Development and Rural Innovation. Oke. Yang terakhir, Mas Yudi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudi. Di sini ngambil master jurusannya Tourism Society and Environment. Oke. Nah, berikutnya narasumber kita. Jadi sebelum ke Mas Bona, mungkin saya sampaikan sedikit prolog tentang apa yang bakal kita obrolin hari ini. Jadi kemarin setelah tanggal 30 Maret, Presiden Joko Widodo meminta agar kebijakan physical distancing dilakukan lebih tegas lagi, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Maka akhirnya sehari setelah itu, tepatnya Selasa, tanggal 31 Maret kemarin, pemerintah RI menetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau disingkatnya PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau lebih sering kita dengar dengan COVID-19 maksudnya. Nah, terus PSBB ini dinilai oleh pemerintah merupakan langkah yang paling tepat untuk menghadapi wabah COVID-19 di Indonesia saat ini. Tapi namanya langkah yang dibuat oleh manusia pasti selalu tidak bisa benar-benar sempurna, selalu ada kelebihan, selalu ada kekurangan. Nah, kali ini Bincang Riang Wageningen episode 2 yang diselenggarakan oleh PPI Wageningen, kita akan membahas efek PSBB ini dari segi psikologisnya. Dan untuk berbincang tentang hal tersebut, sudah hadir nih tadi bersama kita seorang psikolog yang kini sedang menempuh studi doktoralnya di Maastricht University, Belanda, yaitu Mas Bona. Apa kabar Mas Bona? Halo semuanya, kabar baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, barangkali informasi yang saya sampaikan tentang Mas Bona masih kurang lengkap. Ya, saya saat ini aktif sebagai mahasiswa PhD di Maastricht University, Faculty of Psychology and Neuroscience. Departemennya itu Health Psychology.
Dan untuk di Indonesia sendiri, saya staf aktif sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan sekarang berarti sedang tugas belajar. Oke. Posisi di Indonesia sekarang ya? Sekarang posisi sedang di Indonesia, lagi ambil data penelitian. Berarti tetap jalan terus ya penelitiannya ya? Iya, tetap jalan terus. Semoga berjalan lancar. Ya, amin. Ya, jadi itu tadi perkenalan singkat dari teman-teman semua, juga narasumber kita. Jadi kita akan ngobrol tentang efek psikologis. Nanti mungkin akan saya mulai dulu. Ketika di pertengahan ada teman-teman mau menanyakan sesuatu, silahkan disambung aja. Oke, yang pertama tentang physical distancing ini yang berskala besar dan kemungkinan bakal cukup lama karena sejarah mengatakan penyelesaian wabah itu tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Kira-kira gimana sih Mas efek psikologis yang mungkin timbul dalam kondisi pembatasan fisik yang berskala besar dan berlangsung lama? Sebetulnya kalau bicara mengenai efek psikologisnya secara ringan aja, mungkin saya akan bertanya ke teman-teman yang ada di sini dulu deh. Perasaannya gimana nih dengan kurang lebih, kalau di Belanda udah berapa lama? 2 minggu, 3 minggu ada ya? 3 minggu. Sekarang masuk pekan keempat. Sekarang masuk pekan keempat. Oke, mungkin boleh satu-satu mengutarakan perasaan atau emosi yang dirasakan apa sih selama physical distancing ini. Boleh 1 atau 2 kata. Emosi apa saja, apa itu cemas, takut, atau malah bahagia, saya nggak tahu. Gitu. Mungkin Mbak Sinta dulu, apa? Ya. Resah. Resah? Iya. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi kayak resah karena informasi kan banyak banget ya. Kebetulan saya banyak akses informasinya kan kalau dari Twitter sama Instagram. Gitu. Saya sampai dalam tahap yang pernah berisik di Twitter, pernah berisik di Instagram, sampai akhirnya saya mute beberapa keywords di Twitter yang sampai capek gitu. Nah, sampai ke tahap itu sih saya, karena bikin resah. Oke, Mbak Mita gimana Mbak Mita? Kalau aku mix feeling ya Mas ya, jadi kayak agak lega juga gitu karena punya waktu lebih banyak ya untuk menyendiri gitu. Tapi juga merasa kehilangan juga gitu karena kan dibatasi teman yang berkunjung ke koridor dan sebagainya, jadi bercampur gitu perasaannya. Kalau Mas Yudi? Kalau saya sih dari perspektif akademis, selama ini kan kalau saya pribadi itu tuh lebih bisa belajar kalau lingkungannya benar-benar kelas. Terus kalau misalnya di luar kelas itu harus ke perpus baru bisa konsentrasi dengan penuh gitu kan. Tapi setelah kebijakan lockdown ini sih jujur panik dan gelisah sih gitu. Karena harus catch up sama kondisi yang baru lagi. Dan yang kedua berusaha beradaptasi lagi dengan situasi kondisi sendirian di kamar. Terus nggak bisa interaksi dengan orang langsung gitu. Dan perkuliahan pun ya biasanya kan kita misalnya kurang ngerti atau kurang paham sama materinya bisa langsung nanya kan ke profesornya. Gitu. Tapi sekarang tuh harus ya hanya via email gitu. Itu berpengaruh sih buat saya pribadi. Gilandi ada yang mau ini mungkin? Ya, aku sama kayak Mbak Mita, mungkin mixed feeling. 2 minggu pertama mungkin aku punya banyak waktu lebih untuk berkontemplasi atau mungkin fokus ke akademis, tapi minggu-minggu terakhir ini kayaknya mulai merindukan kontak sosial langsung juga gitu. Maksudnya vibe-nya ketemu orang asli gitu. Jadi ya kangen sih maksudnya, dan banyak kesempatan-kesempatan juga yang mungkin nggak ada karena physical distancing ini. Oke, terima kasih sudah sharing. Ini baru 4 orang nih saya tanya gitu ya. Ada yang resah, ada yang mixed feeling, tapi kehilangan juga untuk kontak sosial secara langsung. Dan ada di sini sebetulnya kata kuncinya adalah adaptasi dengan perubahan. Gitu. Karena di sini adalah yang masif, yang sifatnya masif itu adalah perubahan. Perubahan dari yang kita harus
kita bisa interaksi secara langsung dengan manusia yang lain, ini kita harus betul-betul menjaga jarak. Dan sebetulnya ini riset kecil-kecilan yang saya lakukan kemarin dari Instastory, menyenangkan ya Instastory itu ya ternyata. Jadi saya coba tanya, oke, perasaannya bagaimana nih teman-teman sudah 2-3 minggu work from home atau di rumah aja, kan hashtagnya begitu ya kalau di Indonesia kan, di rumah aja. Dan kalau nggak salah kemarin 68%, 70% itu mereka jawab itu cemas. Ada perasaan cemas, kemudian ada paranoid, parno dengan orang-orang di sekitar. Ketika sedang keluar rumah hanya untuk ke supermarket aja juga jadi parno gitu, karena khawatir untuk bersentuhan, takut karena kita tidak tahu apakah dia itu carrier atau enggak, ya kan? Sehingga ini jadi menciptakan satu keresahan juga, tidak hanya secara pribadi tapi juga di masyarakat gitu. Dan ketika efeknya ini terus-menerus terjadi, ya pasti akan ada efek yang lebih besar lagi gitu. Efek yang lebih besar itu secara nggak usah secara skala kecil, misalnya di lingkungan neighborhood kita atau lingkungan tetangga, tapi juga ketika kita lagi keluar dalam skala yang lebih besar, kita pindah ke kota lain, mungkin kalau misalnya pandemi ini katakanlah dalam 1 tahun belum pulih secara total, mungkin tahun depan pun masih akan berlangsung seperti ini. Orang-orang tidak akan berani lagi untuk salaman secara langsung atau cipika-cipiki gitu. Dan jaga jarak ini juga mungkin masih akan berlangsung sampai kurang lebih 1-2 tahun ke depan. Karena kalau kita flashback lagi aja, mungkin teman-teman juga tahu ada yang pandemi yang dulu juga besar kan, itu Spanish flu tahun 1918 kan ya. Iya. Itu aja kondisinya baru stabil lagi kurang lebih sekitar 2 tahunan, yaitu tahun 1920-annya gitu. Dan saat itu kan teknologi belum kayak sekarang yang udah ada sosial media gitu. Orang bisa berantem lewat Twitter gitu, orang bisa berantem lewat berbagai sosial media dan lain-lain gitu. Jadi masih ada interaksinya. Jadi mungkin itu kali yang efek yang kita akhirnya jadi khawatir. Ya. Oke. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait dengan efek psikologis ini? Atau mungkin dari penjelasan yang disampaikan ada yang beda misalnya yang dirasakan? Untuk adaptasi sih sebenarnya mungkin kita gimana ya, mencoba ya masing-masing gitu. Tapi Bang pengen nanya sini kan terutama yang terkait sama tadi Yudi bilang tentang interaksi dengan manusia gitu. Introvert-introvertnya kita ada batasan gitu ya, kita pengen ketemu orang gitu, berinteraksi sama orang gitu. Dan apalagi yang kedua, corona ini membuat segala agenda jadi tertunda. Ya mulai dari lab penelitian, terus event dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Bang Bona sendiri nih, misalnya ya, karena dengan tertundanya banyak kegiatan itu, gimana sih kita bisa beradaptasi supaya kita nggak stres mikirin bahwa segala hal tuh tertunda, karena tertunda ini konsekuensinya A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi ketakutan bahwa kita akan menemui konsekuensi A, B, C, D, E, F, G tadi itu, yang belum tentu terjadi juga sebenarnya. Oke. Itu pertanyaan yang bagus sih, Sin. Gini, saya pernah baca juga di satu buku, lupa judulnya apa, tapi ada kalimat yang bagus sekali. Dia bilang manusia yang kuat atau sehat mental itu ialah manusia yang mampu untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Gitu. Dan sebetulnya kita sebagai manusia itu sudah didesain dari sananya gitu ya, untuk mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Karena kalau kita flashback lagi ke belakang, coba deh misalnya teman-teman dari masa kanak-kanak gitu, mungkin kalau bayi udah lupa ya, udah nggak inget lagi masa-masa bayi. Tapi dari masa kanak-kanak sampai ke masa remaja, sampai sekarang gitu ya, dapat beasiswa gitu, bisa menempuh pendidikan di negara yang lain, itu semua kan pasti ada proses perubahan-perubahan. Nah, perubahannya ini skalanya skala yang bagaimana?
perubahan dalam skala diriku mungkin berbeda dengan perubahan dalam skala dirimu gitu. Perubahan dalam skala dirimu mungkin ada kesamaan dengan perubahan skala dirinya gitu. Nah, sekarang yang terjadi adalah ini merupakan satu pandemi secara global di mana kita diharapkan untuk mengikuti perubahan secara global ini. Sehingga kalau pandeminya global, sementara kita level kekuatannya juga beda-beda, kekuatan secara mental gitu ya, pasti kita menghadapinya juga cukup berbeda nih, level kecepatan untuk beradaptasinya. Level kecepatan beradaptasi saya belum tentu secepat Gilandi. Kecepatannya Gilandi mungkin bisa jadi lebih cepat dibanding Sinta, tapi bisa jadi mungkin lebih lama, tergantung pengalaman masa lalunya Gilandi dan juga Sinta, gitu. Nah, kalau pertanyaannya, jadi bagaimana ya kalau saya supaya bisa mempercepat proses adaptasi ini? Nomor satu, ingat-ingat lagi bahwa adaptasi itu pasti akan dicerna secara berbeda bagi tiap orang. Jadi kalau mau mengebut untuk mencoba beradaptasi, sebetulnya sama juga bohong gitu. Sehingga apa yang perlu dilakukan adalah mencoba mengenali diri sendiri dulu, kita sampai batas mana sih, atau direfleksikan dulu, ditelaah dulu, sebetulnya daya atau kemampuan saya untuk menyesuaikan diri di situasi yang seperti ini itu, saya setangguh apa sih untuk nggak keluar rumah dulu gitu, atau benar-benar kalau misalnya harus membatasi jarak sosial, saya kayaknya harus Zoom meeting sehari 3 kali dulu, misalnya, supaya masih ada interaksi dengan orang. Ya, sementara kalau tadi Sinta bilang, ya ada sih se-introvert-introvertnya orang, tapi kan tetap butuh interaksi sosial. Jangan salah, kalau dia introvert banget, justru momen kayak begini dia pesta pora. Oh, wow. Jadi karena apa? Saya akhirnya bisa sangat-sangat menikmati momen kesendirian saya bebas melakukan apapun. Tapi kalau dia introvert dan dia tinggal di rumah, masih ada orang lain yang juga work from home, katakanlah itu orang tuanya, kakak atau adiknya, itu penderitaan juga buat dia karena banyak orang di rumah ya kan. Nah, gitu. Jadi sangat berbeda gitu. Daya tahannya. Kalau istilah ininya psikologisnya mungkin kita bisa sebut perubahan ini semacam stresor. Kalau stresor berarti dia berupa satu tekanan gitu kan. Ada tekanan, gimana ya menghadapi tekanan itu gitu. Stresor ini ibaratnya kayak truk gandeng, dia lagi mau melewati jembatan, di mana jembatan ini pun juga punya daya tahan tersendiri untuk menampung beban dengan berat tertentu maksimalnya. Gitu. Kalau terlalu berat, mungkin dia nggak akan mampu. Jembatannya nanti semakin rentan untuk ambruk. Gitu. Oke, berarti pada dasarnya kita sebagai manusia itu harusnya terbiasa dengan adaptasi ya, maksudnya bukan ancaman yang baru gitu buat manusia untuk beradaptasi. Tetapi yang perlu digarisbawahi berarti nggak semua orang itu cara adaptasinya sama, atau bisa dibilang dengan stresor yang sama, tiap orang itu menanggapinya bisa berbeda-beda gitu ya Mas ya? Betul. Berkaitan mengenali batasan kita juga sehingga kita mampu mencari cara untuk beradaptasi secara dengan cara kita sendiri gitu. Nah, itu yang kadang kita lupa sih Mas, kalau yang saya rasain ya, maksudku dengan sekarang adanya physical distancing ini, kita jadi lebih sering ngelihat semuanya via yang paling gampang media sosial, entah itu Instagram, YouTube, atau lain sebagainya. Dan di media sosial itu kita juga jadi bisa lihat gimana sih orang lain beraktivitas gitu. Misalnya nih kayak saya kan sebagai pelajar gitu. Pelajar dituntut dengan hasil belajar, atau mungkin kalau sebagai peneliti menghasilkan tulisan dan lain sebagainya. Kadang lihat teman-teman yang tetap bisa produktif itu malah bikin kita jadi merasa lemah gitu. Jadi di satu sisi ketika kita lihat media sosial kadang bisa membantu kita buat semangat karena kita ngerasain banyak yang seperti kita gitu. Tapi kadang kita juga bisa ngerasa malah jadi lemah setelah ngelihat orang bisa tetap produktif atau bahkan lebih produktif
ketika kondisi seperti ini, dan itu kita lihat di media sosial. Nah, itu gimana cara kita menghindari hal-hal negatif dari media sosial di masa-masa physical distancing ini? Oke, saya akan coba mengaitkan yang tadi cara untuk mengenali batasan kita dan cara untuk mengelola physical distancing ini dengan penggunaan teknologi, gitu ya. Yaitu penggunaan apa? Smartphone, contohnya itu paling simple karena kita selalu tenteng gadget yang satu itu kemana-mana, gitu kan. Kalau misalnya di teman-teman cek lagi ke belakang, selama ini lebih sukanya itu notifikasi itu dinyalakan, kemudian ada headline-nya, atau hanya notifikasi nama dari si pengirim, atau misalnya dari aplikasi portal media tertentu gitu ya, hanya judulnya saja, atau benar-benar nggak ada notifikasi sama sekali. Lebih nyaman yang mana? Aku boleh jawab dulu ya sebelum teman-teman yang lain. Ya, jadi kalau aku pribadi sebelum physical distancing ini bisa dibilang notifikasi saya nyalakan, maksudnya biar alert terus sama notifikasi gitu. Tapi ketika mulai physical distancing ini, saya malah cenderung mematikan semua notifikasi gitu. Karena apa ya? Karena di kondisi seperti ini itu semua komunikasi kan dilakukan lewat gadget itu salah satunya. Jadi seperti overload gitu. Akhirnya saya seperti nggak punya ruang sendiri, bahkan ketika saya sedang sendiri gitu. Akhirnya di masa physical distancing ini, kalau saya pribadi, saya matikan semua notifikasi. Jadi nggak ada suara, nggak ada getaran. Hanya akan saya lihat kalau saya sedang menghadapi layar gadget atau laptop itu gitu. Mungkin yang lain beda, teman-teman. Thank you. Yang lain gimana? Mungkin jangan-jangan ada yang beda. Kalau aku sama sih Mas, aku mematikan notifikasi ya, dan aku akhirnya menguninstall sosial media di handphoneku karena ternyata penggunaannya tuh semakin hari semakin naik ya untuk scrolling terus ngikutin teman-teman di Instagram atau di Facebook ngapain, nulis apa dan sebagainya. Jadi aku memutuskan untuk aku akan uninstall. Terus untuk WhatsApp pun juga notifikasinya aku mute juga gitu. Jadi supaya nggak meskipun sendiri melakukan physical distancing, tapi distraksinya itu banyak juga kalau melalui gadget, handphone terutama. Oke. Ini sudah dua reaksi yang cukup sama nih. Ada yang berbeda nggak? Atau jangan-jangan sama, semuanya lebih memilih matikan notifikasi? Ya, kurang lebih sama kalau aku. Nggak tahu kalau Mas Indra. Tapi aku emang jarang. Ya. Enggak, lanjut. Saya sih ini, kalau notifikasi untuk WhatsApp yang muncul di layar HP cuma yang personal. Jadi kalau untuk semua grup, mute. Itu. Terus kalau untuk sosial media saya kasih batasan. Ya nggak cuma sosial media sih, apapun itu kayak 1 jam itu, dan berusaha patuh untuk tidak nambah waktu buka. Mas Yudis bagaimana? Kalau aku sih masih normal ya. Tapi maksudnya bahkan sebelum physical distancing pun aku emang ngebatasin sih, Mas. Berapa waktu yang diinvestasikan ketika main sosmed atau yang melakukan kegiatan biasa. Gitu. Cuman kalau yang WhatsApp sih, aku ngerasa lebih reaktif sekarang ketimbang kemarin. Tapi kalau sosmed aku nggak ada perubahan sih, maksudnya meningkat atau menurun penggunaannya. Tapi kalau WhatsApp aku akuin lebih reaktif sekarang, menanggapi pesan-pesan masuk gitu. Oke. Di sini saya akan tambahkan lagi nih untuk membantu teman-teman juga mengenal diri sendiri gitu ya. Kalau tadi udah sempat disebut juga istilah introvert, extrovert, introversion, extraversion gitu. Ini sebetulnya bukan dua kutub yang sangat-sangat bertolak belakang atau berlawanan gitu ya. Tapi di dalam diri manusia sebetulnya kita punya dua sisi ini, hanya saja mungkin ada sisi yang lebih menonjol. Apa itu introvert? Introvert itu ketika kita memperoleh energi
lebih banyak ketika kita berinteraksi dengan lebih sedikit orang atau bahkan mungkin tidak ada orang sama sekali. Apa itu ekstrovert? Bagaimana itu orang yang ekstrovert? Orang yang ekstrovert itu ketika dia memperoleh lebih banyak energi saat dia lebih banyak lagi ketemu dengan orang-orang lain, gitu. Dan tentunya untuk orang-orang yang sangat-sangat introvert ini, dia akan semakin membatasi juga ruang lingkupnya atau terekspos dengan berbagai bentuk interaksi dari luar, terutama yang mungkin akan menguras energinya dia. Gitu. Jadi itu sangat-sangat wajar sekali gitu. Kita nggak bisa bilang, wah kamu aneh gitu kan, kamu masa mati notifikasi, lo nggak bisa bilang, itu caraku gitu. Itu caraku untuk beradaptasi. Dan bagiku itu aku bisa lebih sehat mental dibanding aku mengunyah semua informasi yang ada. Sementara bagi orang ekstrovert, mungkin bagi dia itu energi gitu. Sehingga notifikasinya sehari 500 pun nggak masalah gitu. Jadi itu perbedaannya. Gitu kan. Kalau memang terkait tadi mematikan notifikasi, itu pun ada peran locus of control dari manusia gitu. Locus of control kita bisa bersifat intrinsik, bersifat itu sangat-sangat dari dalam diri, atau ekstrinsik dari luar. Jadi apakah diri kita ini lebih banyak dikendalikan dari dalam diri kita sendiri atau dari luar? Orang-orang yang cenderungnya introvert, mungkin dia akan lebih banyak mampu mengendalikan dari dalam dirinya sendiri. Dibanding orang-orang yang cenderung ekstrovert, yang mungkin exposure dari luar tuh dia sangat kebawa banget. Gitu ya. Bahasa ringannya ya kebawa arus lah. Gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang, oh berarti orang ekstrovert jauh lebih mudah dong untuk penyesuaiannya. Ya kita nggak bisa bilang gitu juga. Buktinya banyak juga orang introvert akhirnya mungkin bisa bertahan dengan situasi physical distancing ini. Gitu. Dengan cara dia mematikan notifikasi, dengan cara dia betul-betul berusaha nyaman, senyaman mungkin, berada mungkin sendiri di kamar, di kosannya, work from home, tapi ya betul, itu tadi, salah satu kebutuhan manusia yang paling dasar adalah interaksi. Sehingga pada titik tertentu, orang yang introvert sekalipun tetap akan ada kebutuhan untuk interaksi dengan orang lain. Oke, jadi kata kuncinya interaksi ya. Jadi mungkin sekarang kita tetap berinteraksi, cuma bentuknya berbeda, dan di situ kita harus mencoba untuk beradaptasi. Oke, mungkin kita akan berinteraksi lagi nanti di sesi kedua. Kita akan break dulu. Ya, oke. Kita lanjut lagi ngobrolnya. Jadi tadi kita sampai pada kesimpulan bahwa kata kunci dari physical distancing ini adalah kita harus tetap berinteraksi, tetapi dengan cara yang berbeda. Mas Bona, kalau kita lihat selain cara yang berbeda dan selain setiap orang itu menanggapi suatu fenomena juga caranya berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing, kalau kita lihat di level negara nih Mas, negara Indonesia kan kondisinya juga tentu nggak bisa disamakan sama negara-negara lain seperti di Eropa misalnya atau di Cina gitu, baik dari segi luas, jumlah penduduk maupun teknologi yang pemerataan teknologinya gitu. Nah kalau melihat dari kondisi Indonesia sendiri, siapa sih Mas yang mungkin paling terdampak secara mental dari fenomena physical distancing ini? Baik itu dari latar belakang tempat tinggal mungkin atau daerah, atau mungkin dari latar belakang usianya gitu. Adakah kelompok-kelompok tertentu yang paling terdampak secara mental? Oke, kalau saya baca dari efek Spanish flu tahun 1918 dulu, itu yang paling terdampak terutama secara psikologis adalah orang-orang yang memang berusia middle adult. Middle adult itu berarti usia kurang lebih 27 tahun ke atas, 30-an atau 40-an itu bisa dibilang middle adult.
Sementara di bawah 27 tahun itu berarti termasuk yang adult. Jadi antara middle adult dengan yang adult, ya. Jadi dewasa muda dengan dewasa madya itu tuh mereka yang paling terdampak. Kenapa? Orang-orang dewasa muda dan dewasa madya ini tugas perkembangannya salah satunya adalah menjalin hubungan dengan orang lain. Makanya orang-orang di usia dewasa muda, di usia sekitar 24-25 tahun, setelah selesai pendidikan mungkin S1 atau mungkin S2, kebanyakan habis itu ngapain? Cari kerja. Ya. Cari kerja. Menata Lalu masa depan. ya, menata masa depan. Dan biasanya pertanyaan orang habis itu kan, jodohnya mana? Iya. Jadi itu udah salah satu tema yang klasik gitu dari tugas perkembangan. Kenapa kita sebutnya atau teorinya menyebutkan bahwa itu tugas perkembangan? Karena memang menurut penelitian itu merupakan salah satu tugas yang harus dituntaskan oleh individu-individu di usia tersebut. Sementara ketika masuk ke dewasa madya atau usia sekitar 40-an, 35 ke atas gitu ya, tugas perkembangannya salah satunya adalah untuk dia generativity atau meneruskan wisdom-nya dia ke keturunannya. Makanya setelah menikah kan pasti pertanyaannya apa? Anak. Gitu kan, mana keturunannya gitu. Jadi usia-usia ini yang kemungkinan besar secara psikologis itu yang lebih terdampak karena apa? Urusannya ini kan physical distancing. Sementara di usia-usia ini mereka yang paling butuh untuk betul-betul berinteraksi secara sosial, berinteraksi dalam pekerjaan, berinteraksi dalam berhubungan dengan pasangan atau dengan pacar, dengan suami, dengan istri, apapun itu sebutannya, ya. Sementara yang mungkin masih berusia kanak-kanak atau mungkin yang bahkan sudah lansia, mereka cenderung lebih memiliki potensi yang kecil gitu untuk merasakan situasi ini sebagai satu masalah yang besar. Karena orang yang sudah lanjut usia, mereka sudah berada dalam titik dalam tanda kutip titik nyaman dalam hidupnya untuk berinteraksi. Kebanyakan orang-orang yang sudah lanjut usia kan mereka pasti teman-temannya udah jauh lebih selektif lagi gitu. Jadi mungkin sudah jarang juga untuk berinteraksi secara langsung dengan orang banyak. Sekalinya interaksi mungkin dengan anak cucunya atau cicitnya gitu. Kemudian kalau anak-anak juga mereka dalam pikirannya adalah sangat-sangat konkret gitu. Anak-anak kan gitu, konkret. Aku ngelihatnya ya pokoknya di rumah ada mama papa, aku senang. Gitu. Jadi papa nggak kerja gitu, jadi aku senang. Mama juga nggak kerja, aku senang. Kemudian saya dengar kalau nggak salah di Belanda anak-anak masih bisa bermain kan ya dengan anak-anak lain gitu, asalkan ada pengawasan orang dewasa. Dan mereka pun mungkin masih bisa menikmati juga gitu bermain dengan anak-anak yang lainnya. Sementara kita ini mungkin boleh saya sebut apakah kita berada di satu kohort usia yang sama, saya juga nggak tahu gitu. Nah, kita ini usianya ini 27, 25, 27 ke atas gitu-gitu kan, 30-an ini yang mungkin sangat-sangat bisa jadi sangat-sangat terdampak. Oke. Aku mau nanya nih dua. Pertama, Mas, kalau nggak salah, aku tahu research-nya Mas Bona tuh terkait ini ya, Mas. Maksudnya pengidap HIV gitu segala macam ya, Mas. Ya, dengan yang terjadi di Indonesia nih Mas khususnya, terutama orang-orang yang apa sih istilahnya terinfeksi corona atau ODP ini gitu. Banyak kan kalau di negara kita mungkin banyak yang menjauhi atau bahkan menjauhi tenaga-tenaga medis ketika yang sudah lelah berjuang itu menunjukkan kan kalau kesadaran psikologis kita sebagai masyarakat mungkin masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Dan menurut Mas Bona sendiri, kira-kira dengan kejadian ini apakah masyarakat kita akan lebih sadar terhadap mental health issue atau yang isu semacamnya gitu? Oke. Mungkin ada sedikit hal yang perlu saya koreksi di sini.
gitu ya. Kalau terkait dengan stigma dan diskriminasi ini berarti kita sudah masuk ke ranah itu gitu ya. Kenapa ada stigma, dan stigma itu apa sih? Stigma itu kan ketika kita memberikan satu label terhadap satu orang atau satu komunitas yang dianggap dianggap dia mempunyai nilai atau value yang dia lebih rendah, atau satu kesalahan sehingga membuat dia nilainya lebih rendah dari yang lain sehingga dijauhi. Ada sanksi sosial berupa dijauhi. Bentuknya apa? Bentuknya itu diskriminasi. Gitu. Dia dibedakan dari yang lain karena mungkin dianggap tidak dalam tanda kutip senormal yang lain. Gitu. Itulah yang terjadi dengan pandemi global saat ini, terutama terhadap tenaga-tenaga medis gitu. Mereka mendapatkan stigma, mendapatkan label bahwa mereka adalah pembawa virus sehingga didiskriminasi gitu. Ini yang menjadi salah satu kesalahan besar di masyarakat. Ya, kalau dari teorinya, kenapa muncul stigma dan diskriminasi? Karena kurangnya pengetahuan. Pertanyaannya lagi, seberapa jauh pengetahuanmu terhadap suatu isu, terutama isu global, gitu, ya? Seberapa jauh atau seberapa besar pengetahuanmu terhadap model penularannya? Ini karena riset saya sekarang tentang orang dengan HIV, gitu ya. Kemarin saya sudah beberapa kali wawancara dengan teman-teman ODIF, orang dengan HIV, dan mereka bilang, hayo, sekarang lebih takut mana, HIV apa corona? Kan itu. Itu as simple as that, gitu. Sesimpel itu. Orang-orang dulu takut banget gitu kalau ketemu sama orang HIV, jangan pakai bajunya, jangan makan makanan bareng gitu. Padahal nggak lewat itu penularannya. Salah besar. Seberapa jauh pengetahuanmu tentang penularan HIV itu sendiri? Ya, HIV aja nggak kelar-kelar. Sekarang muncul corona. Nah, seberapa jauh pengetahuanmu tentang corona? Gitu. Seberapa inginnya kamu untuk mencari tahu juga gitu. Sehingga kamu pun punya kita punya bekal yang cukup, yang sehat nih bekalnya untuk menghadapi dunia di luar sana. Tetangga saya di sini baru ada yang kena juga gitu. Positif, mereka tenaga medis. Apa yang kita lakukan? Ya udah ya, mereka self isolasi diri di rumah, dan kita selama 14 hari lebih kemudian dilakukan pengecekan dan tidak usah melakukan apa-apa, nggak usah didiskriminasi. Mau ngapain? Mau ngusir-ngusir? Kan nggak lucu gitu. Ya kan harusnya disupport gitu ya, apalagi mereka garda terdepan gitu kan. Betul. Nah ini juga, sorry aku nyambung dikit nih Mas. Nah itu juga mungkin fenomena yang terjadi di Indonesia ya kan, beberapa perantau gitu, mereka dilarang kampung halamannya menolak mereka gitu, nggak boleh masuk, pokoknya dari luar daerah jangan masuk dulu dan sebagainya. Jadi kayak ada kehati-hatian, mungkin bisa dilihat sebagai kehati-hatian ya, tapi kemudian ya nggak boleh masuk, kemudian secara mentah-mentah gitu Mas. Nah tapi juga ada fenomena yang mungkin kita semua tahu ya, kayak misalnya di Italia itu mereka jam 6 sore misalnya pada janjian untuk nyanyi bareng dan sebagainya. Nah ini ada dua hal ya Mas ya, jadi kayak di level kelompok gitu ya, jadi bagaimana manusia-manusia menerapkan kehati-hatian versi mereka, tapi juga kebersamaan gitu. Nah, itu dia yang tadi saya bilang, pengetahuan menentukan seberapa jauh kamu akhirnya memberi label terhadap atau memberi stigma terhadap suatu hal, sehingga apakah pada akhirnya kamu akan mampu mendiskriminasi atau tidak. Gitu. Ketika pengetahuan kita memadai, kita pun akan melakukan cara-cara yang jauh lebih sehat. Gitu. Mungkin dengan cara yang tadi, secara kelompok, kita bisa memberikan dukungan yang lebih dengan cara nyanyi bersama. Ketika ada yang ulang tahun, itu kan videonya udah banyak ya. Ada ulang tahun gitu, kasih surprise-nya bareng-bareng tapi di balkon. Nah, rumah-rumah kalau di Eropa kan memungkinkan karena semua banyak yang punya balkon. Di Indonesia tidak seperti itu, gitu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dengan cara-cara kita sendiri, kebanyakan orang di sini melakukannya melalui sosial media, gitu.
Di sini cepet banget gitu kalau untuk urusan sosial media, dan kita bisa saling, dalam tanda kutip, saling support gitu kan dengan tag your friends tentang apa, Maastricht Live, Wageningen Live gitu kan, atau lulusan ini segala macam. Nah, itu sebagai mungkin bentuk-bentuk support secara paling sederhananya ya di antara orang-orang yang sedang melakukan stay at home atau di rumah aja, atau juga mungkin terhadap tenaga-tenaga medis yang lagi ada di garda terdepan gitu. Kalau pengetahuannya semakin minim pula, ya mungkin perilakunya akhirnya itu yang muncul, mengusir orang-orang yang mungkin juga sebetulnya dia berhak tinggal di situ. Tapi kalau terkait dengan larangan pemerintah atau kebijakan pemerintah untuk tidak pulang dulu ke kampung halaman, sebetulnya itu kan juga sudah diumumkan gitu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, karena apalagi yang dari kota besar seperti Jakarta, di mana angka penularannya itu yang paling tinggi. Khawatirnya adalah yang di Jakarta ini masih banyak yang menjadi carrier tapi belum tahu statusnya, sementara dia sudah membawa itu ke kampung halaman. Nah, itu sebetulnya yang dihindari. Kalau untuk tenaga kesehatan kan kita sudah jelas dia sudah terpapar. Kalau misalnya di tetangga kita, oke, mungkin bagi tenaga kesehatan tersebut dia masih boleh tinggal di lingkungan ini, tapi dia pun juga menjaga diri, menjaga kesehatannya, dan kalau misalnya sudah tahu bahwa dia sudah terkena, berarti dia harus melakukan isolasi diri. Dan kita pun sebagai tetangga, oke, kita lakukan dukungan dengan cara kita sendiri, gitu. Dengan misalnya mengirimkan makanan, tapi lewat WhatsApp kita informasikan makanannya sudah saya titipkan di depan, di gerbang, jadi dia bisa ambil, kita tidak bersentuhan. Itu pun juga sudah salah satu bentuk dukungan. Oke, berkaitan dengan fasilitas untuk physical distancing ini, kan salah satunya sosial media. Sosial media itu pakai internet atau data gitu. Kebetulan karena aku lagi kuliah di Belanda dan di fasilitas flatnya ada internet, jadi ketika menghadapi physical distancing ini dan masih dituntut dengan kuliah dan sebagainya, secara fasilitas itu aman gitu. Maksudnya nggak begitu ada kesulitan, tinggal kitanya gimana yang mengadaptasi diri sendiri. Tetapi kalau di Indonesia kita tahu sendiri teknologi atau bahkan internet itu belum merata gitu. Nah, kira-kira seberapa lama sih Mas Indonesia atau kita deh secara umumnya bisa bertahan untuk menghadapi physical distancing ini dengan segala tuntutan yang ada? Pertanyaannya sulit juga tuh. Jujur saya nggak bisa jawab. Karena balik lagi ini dari kondisinya adalah kalau secara global berarti kita mengikuti otoritas yang tertinggi. Otoritas tertinggi di sini apa? Dari WHO gitu kan, turun ke masing-masing negara ya. Pemimpin-pemimpin dari masing-masing negara yang akhirnya memutuskan kebijakan-kebijakan tertentu bagi tiap-tiap negara tersebut. Jadi kalau sampai kapan kita bisa bertahan, sampai WHO mengatakan bahwa jadi mau nggak mau emang harus ini ya, harus memaksa kemampuan kita ya. Iya, ini kalau saya boleh ini deh, nggak usah pakai teori lagi deh, tapi it works in every occasion. The power of kepepet. Okay. Bener nggak? Iya. Saya yakin kita semua nggak usah teman-teman yang di Wageningen di seluruh dunia ini, ketika ada the power of kepepet, besok ujian mau nggak mau itu teori harus ditelen ya, pokoknya masuk, nggak mau tahu, begadang deh, masuk juga sih ujung-ujungnya gitu. Ketika kita harus oke, saya harus bertahan dengan kuota internet sekian gigabyte dan saya harus irit-irit gitu kan, tapi saya tetap bisa interaksi dengan teman-teman. Kalau teleponan pakai WhatsApp call mungkin menggunakan kuota lebih kecil dibandingkan kayak begini gitu ya, kita menggunakan video ini makan lebih banyak. Oke, berarti mungkin itu yang bisa saya lakukan. Pertamanya mungkin masih ada fase nggak terima, denial ya. Iya. Tapi lama-lama akhirnya bergerak ke arah
acceptance atau menerima bahwa mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu setelah itu, ya udah, saya harus work from home, saya harus belajarnya ya seperti ini. Saya jauh dari supervisor atau dosen saya gitu. Ternyata caranya ini yang harus saya jalani. Dan proses orang-orang sampai akhirnya dia bisa menerima, berapa lama sih waktu sangat berbeda. Satu dengan yang lain itu sangat berbeda. Oke. Saya mau nanya dong, Mas, kalau misal regulernya di Indonesia aja kan selama ini kan awareness tentang kesehatan mental itu kan kurang seksi ya kalau di Indonesia. Ya mungkin sekarang udah mulai ada peningkatan gitu kan. Ya. Cuman kalau sekarang setelah ada physical distancing ini, di Indonesia sendiri, ini aku kurang tahu sih tepat atau enggak nanya sama Mas Bon atau enggak. Tapi kalau misalnya dari komunitas psikologi ataupun ya badan yang menaungi lah gitu kan, mengantisipasi bagaimana mental kita menghadapi ini tuh ada nggak sih Mas usahanya gitu? Baik dari badan pemerintah ataupun dari manapun lah gitu. Aku kurang paham nih kalau misalnya yang bisa berwenang untuk itu gitu. Ada. Waktu itu Mbak Sinta, waktu itu saya sempat forward juga nggak yang dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia kan ya? Iya, di grup ada. Ada kan ya di grup ya. Jadi saya nggak tahu itu tersebarnya sampai kemana ya sampai saat ini. Tapi kami dari kalau dokter-dokter itu punya ID, Ikatan Dokter Indonesia, insan psikologi dan juga psikolog, kami punya HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, dan HIMSI Jaya ini bekerja sama dengan Ikatan Psikologi Klinis atau IPK. Itu kami membuka tim Satgas COVID-19 HIMSI Jaya dan IPK Jakarta yang siap juga memberikan pendampingan psikologis secara gratis gitu. Dan informasi ini sudah sebetulnya sudah menyebar juga. Saya udah nggak tahu lagi sejauh apa menyebar informasi tersebut, tapi di situ juga sudah ada nomor administrasi yang bisa dihubungi, ada 2 nomor yang bisa dihubungi, dan ini sebagai satu bentuk kepedulian juga dan membuat masyarakat lebih sadar bahwa ternyata kita di sini tidak hanya bicara mengenai masalah kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Nah, di sini mungkin akhirnya masyarakat harapannya sih juga semakin aware, semakin sadar bahwa ketika bicara kesehatan fisik, kita juga bicara kesehatan mental. Ketika bicara kesehatan mental, ada juga pengaruhnya ke kesehatan fisik, gitu. Ya, menarik Mas. Kalimat terakhir itu aku menarik. Sebenarnya gimana sih bisa? Aku nggak tahu apakah ini juga pas nanya ke Mas Bona, tapi gimana sih kesehatan psikis tuh bisa mempengaruhi kesehatan fisik gitu? Gimana cara kerjanya atau mungkin alurnya gitu? Oke. Ya, aku termasuk yang percaya itu juga soalnya. Ya, itu teori ini banget biopsikososial banget gitu. Biopsikososial itu menggabungkan kondisi biologis seseorang dengan kondisi psikologis dan juga dengan kondisi sosialnya. Ya, jadi biologis berarti kan ini ya terkait dengan anatomi ketubuhan kita, gitu. Ketiga faktor ini saling terkait satu sama lain dan bisa jadi mungkin pemicunya dari salah satu faktor kemudian mempengaruhi faktor yang lain. Contoh paling simple, kalau lagi mau menjelang ujian, ini mahasiswa ya, ujian, perasaannya apa? Cemas. Mules, kebelet pipis. Nah, ini menarik. Ada yang bereaksinya tadi beresponnya Gilandi apa Mbak Sinta apa Mbak Mita cemas. Cemas itu kan sebetulnya kondisi psikologis kan? Dia emosi. Dia state psikologis yaitu emosi. Sementara tadi Mas Bima bilangnya kebelet ke belakang. Mules. Ya kan? Mules atau bahkan ada yang pusing-pusing loh. Kalau mau ujian. Nah, itu kan sebetulnya bukan gejala psikologis tapi fisik, ya. Kalau yang tadi Mas Bimo katakan itu lebih ke psikosomatis juga. Jadi ada efek-efek rasa ketubuhan ini karena kecemasan akhirnya memunculkan
gejala psikosomatis seperti mules, ya, keringat dingin, biasanya di tangan, di telapak tangan atau di atas bibir biasanya muncul gitu, atau tiba-tiba bulir-bulir muncul kayak segede jagung gitu ya dari dahi, atau ya itu tadi pusing-pusing gitu. Dan ini nggak ada yang tahu, kayak ini loh, kayak apa, ayam sama telur, yang mana duluan nggak ada yang tahu. Apakah dia cemas karena ujian, dia merasa cemas dulu, baru akhirnya mules, atau mules dulu jadi tambah cemas. Tapi related ya keduanya ya? Tapi related, gitu. Sehingga banyak sekali cara-cara untuk kita mencoba release tension gitu ya, release tension, release anxieties, atau meringankan kecemasan kita. Itu tidak hanya dengan aktivitas fisik, tapi juga aktivitas yang bisa membuat rileks secara mental. Rileks secara mental contohnya kayak relaksasi melalui teknik pernafasan yang mendalam. Aktivitas secara fisik, banyak orang yang akhirnya melakukan yoga. Di dalam yoga juga ada teknik pernapasan, diafragma, kan gitu. Itu yoga itu sebetulnya udah cakep banget tuh, penggabungan antara aktivitas fisik tapi juga dengan mental. Itu secara ringannya. Dan contoh-contoh yang lain sebetulnya banyak, nggak hanya ujian aja. Mas tanya lagi dong, udah ada imbauan untuk tidak mudik ataupun tidak bepergian lah gitu ya, bisa dibilang ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Cuman kan kalau ngomong di Indonesia nih gitu, aku nggak mendiskreditkan golongan masyarakat tertentu gitu kan. Cuman kan ada memang beberapa golongan masyarakat yang tetap bandel gitu ya, itu dibilangnya, untuk ya mudik ataupun untuk nanti keluar rumah atau beraktivitas gitu. Tapi dengan dalih ya pengetahuan tentang itu kurang gitu kan. Aku tuh cuma penasaran aja sih, pendekatan psikologisnya bagaimana gitu yang efektif gitu Mas, untuk bisa membangkitkan awareness-nya mereka bahwa ini tuh serius gitu, masalah yang kita hadapi sekarang gitu. Oke. Karena kayak aku lihat sih sekarang mungkin pendekatan yang dilakukan pemerintah gitu kan terlalu kurang bisa masuk sih untuk ke masyarakat ya, golongan-golongan tersebut gitu. Mungkin bagaimana gitu yang efektifnya supaya mereka tuh bisa tahu bahwa ya yang kita hadapi sekarang benar-benar serius gitu. Oke. Mungkin supaya lebih jelas, saya boleh sebut golongan-golongan kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah dengan latar belakang pendidikan yang mungkin kurang memadai, gitu kan ya. Jadi karena memang di negara Indonesia juga memang cukup masih cukup banyak, karena kita kan termasuk developing countries, gitu, negara yang berkembang, masih cukup banyak tantangan-tantangan terkait dengan masyarakat yang memang mungkin secara sosial ekonomi masih kurang, dengan latar belakang pendidikan yang juga kurang memadai. Gitu. Bagaimana menghadapi mereka? Tentunya tidak dengan, nomor satu, tentunya tidak dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti atau istilah-istilah bahasa Inggris seperti physical atau social distancing atau work from home, di mana mereka pun atau banyak masyarakat Indonesia yang tidak akan mengerti dengan penggunaan kata-kata tersebut. Gitu. Sehingga menggunakan bahasa Indonesia, atau ini kita bergerak ke yang kedua nih, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lokal. Di mana nggak tahu teman-teman mungkin pernah nonton nggak, kayaknya diposting di sosial media deh. Ya banyak pakai bahasa daerah gitu ya. Pakai bahasa daerah, ya. Efektif sih itu. Sangat-sangat efektif, sangat-sangat efektif, terutama di area Jawa Timur, Jawa Tengah, itu sangat-sangat efektif, dan para pemimpin ini melakukan pendekatan secara personal, langsung dekat, gitu, langsung terjun ke masyarakat. Itulah yang sebetulnya jauh lebih efektif diterapkan di ciri negara yang memang negara kepulauan, negara yang terdiri yang sangat luas dan memiliki banyak sekali penduduk dan memiliki variasi bahasa, agama, golongan yang sangat-sangat banyak gitu. Jadi saya juga sebetulnya kemarin mempertanyakan juga kenapa disebut physical distancing ya? Kenapa enggak ya bilang aja jaga jarak gitu kan? Jaga jarak dahulu. Jaga jarak saja mungkin bagi orang-orang tertentu masih agak sulit. Interpretasinya beda-beda ya. Interpretasinya beda.
gitu. Bagus dijadiin memes gitu kan, lucu-lucuan. Akhirnya kita jaga jarak dulu, kita nggak bisa PDKT gitu. Misalnya ada orang yang bilang begitu. Tapi ada orang yang mungkin jadi sulit gitu, jauh lebih sulit memahami jaga jarak. Maksudnya kayak gimana jaga jaraknya gitu. Iya. Aku mau tanya dikit lagi dong, Mas. Jadi kan nggak tahu ini stigma atau apa, tapi kalau kita melihat masyarakat Indonesia itu kan sangat komunal ya. Jadi terkait yang mudik tadi misalnya, memang di kampung halaman menawarkan safety environment gitu buat mereka, karena di kota mereka udah nggak kerja, terus mereka harus balik di kampung, makanan gampang dan sebagainya gitu. Nah, kalau menurut Mas Bona sejauh ini gimana sih Mas, secara umum masyarakat Indonesia itu dengan ciri yang komunal tadi menanggapi pandemi ini secara umum? Apa mereka penuh dengan histeria, kecurigaan, atau mereka sebetulnya banyak inisiatif di lapangan yang menggambarkan ciri komunal itu tadi gitu? Dari perspektif secara kelompok gitu, masyarakat secara orang-orang secara kelompok gitu. Jujur kalau untuk menjawab pertanyaan ini tentunya harus ada riset yang lebih lanjut lagi gitu kan, untuk mencari tahu bagaimana respon-respon mereka secara berkelompok. Tapi kalau kita lihat saja, kita coba observasi, gitu. Observasi kemudian logika kita juga jalan gitu. Kalau orang Indonesia waktu melakukan panic buying, masih ingat nggak kapan? Kapan ya? Awal-awal ini nggak sih angka ODP muncul? Iya. Pemerintah tapi sudah mengeluarkan kebijakan belum? Belum kan? Belum. Sekomunal itu gitu kan ya. Jadi dari satu gosip langsung muncul ke gosip lain, berentet, menyebar, orang langsung wah heboh. Ya. Langsung heboh. Sementara di Belanda orang panic buying kapan? Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan, gitu, ya kan? Walaupun demikian, tapi pemerintah tetap menghimbau kan, nggak usah panik gitu. Tisu toilet tetap ada, makanan tetap ada, supermarket tetap buka gitu. Nah, ini kita bisa amati juga dengan mata kepala kita sendiri gitu, bahwa oh ya orang Indonesia sereaktif itu. Gitu. Sehingga ketika mereka sereaktif itu menghadapi satu ancaman, otomatis kan dia ingin merasa aman dan juga nyaman. Ya. Aman dan nyaman dengan cara orang Indonesia itu bagaimana? Tentu ketika kembali ke home, yang dirasa home, atau rumah, atau satu tempat yang ada sanak keluarga, di mana kalau misalnya dia sudah unemployed atau tidak bekerja, dia masih bisa memperoleh makan di rumah orang tuanya. Dia masih bisa memperoleh perhatian, apalagi dengan kondisi seperti ini, gitu kan? Jadi itu secara logika bisa sangat-sangat terlihat sih. Dan bagaimana kalau pertanyaan berikutnya, jadi bagaimana dong menghindari yang kayak begitu? Mohon maaf, saya juga nggak tahu. itu udah a whole nother level, udah gimana ya? Itu saya juga jujur saya nggak tahu. Oke, makasih Mas. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Kalau misalnya enggak, mungkin aku sebelum kita tutup karena waktunya udah mau habis juga. Mungkin aku pertanyaan terakhir Mas, tips aja dari Mas Bona, seorang psikolog, atau mungkin Mas Bona seorang pribadi, gimana caranya bisa tetap have fun di kondisi seperti ini dan tetap bisa berbagi juga kebahagiaan itu gitu. Jadi nggak have fun sendiri, tapi tetap bisa membagi kebahagiaan dengan yang lain. Tentunya dengan cara yang tidak menyakiti orang lain, karena kadang kayak pamer gitu kan, itu kita have fun tapi kita
bisa aja nyakiti orang lain yang nggak punya apa yang kita miliki gitu. Mungkin itu Mas, gimana tips-tipsnya? Oke, mungkin yang nomor satu, yang paling pertama, gitu. Jadi tadi kita sudah banyak singgung juga. Momen seperti ini membuat kita mencoba semakin mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Itu terutama ketika menghadapi situasi yang sifatnya pandemik seperti ini. Gitu. Apakah kekuatan saya itu sangat-sangat saya sangat introvert sehingga saya sangat membutuhkan hal ini, tapi pada titik tertentu saya tetap membutuhkan interaksi orang lain. Gitu. Begitupun dengan yang ekstrovert gitu. Ketika situasi ini membuat seorang ekstrovert sangat-sangat tidak berdaya, gitu ya. Mungkin bisa diatur sehari Zoom meeting, video call dengan berbagai teman-teman secara lebih rajin lagi. Tapi perhatikan juga, apakah teman saya seorang yang ekstrovert atau introvert? Kasihan soalnya kalau yang introvert diajak teleponan dulu, kan begitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mulai juga ini sebetulnya momen bagus sekali untuk mengasah empati kita, gitu ya. Saya senang sekali ketika ada banyak teman-teman yang tidak hanya melihat sisi negatif dari tiap pemberitaan. Oke, ini penularan sekian, kemudian kematian akhirnya sekian dan lain-lain. Tapi kita bergerak sama-sama untuk misalnya membantu menyediakan APD. Gitu. APD atau membantu menyediakan wisma atau tempat tinggal untuk para tenaga kesehatan yang diusir dari kos-kosannya, ya kan, dan lain-lain. Atau bahkan menyumbang untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang akhirnya unemployed, tidak bekerja karena situasi ini. Dan PHK sekarang makin banyak. Iya. Jadi sebetulnya untuk kalau tadi cara bagaimana ya kita supaya nggak bahagia sendiri juga. Oke, ini momen kita untuk melihat ke kiri kanan. Di sekitar kita yang paling dekat aja, tetangga kita ada yang baru di PHK nggak? Gitu. Teman kita ada yang terdampak nggak? Atau jangan-jangan teman saya ada satu angkatan yang S1 positif, gitu. Dan kondisinya bagaimana? Kemarin hari Sabtu kita ya kayak gini Zoom meeting call lagi kan, nanya apa kabar, bagaimana kondisinya sekarang dan lain-lain. Dan itu merupakan satu dukungan juga buat dia, gitu. Jadi mungkin dua hal penting ini yang menurut saya bisa teman-teman coba juga, gitu. Selain yang terakhir, yang ketiga adalah mencoba untuk beradaptasi semampu diri. Jangan bandingkan dirimu untuk adaptasi dengan orang lain. Bener deh, nggak ada gunanya membandingkan diri adaptasi dengan orang lain. Kita pasti punya batasan kita sendiri. Dan daya tahan kita sendiri. Oke, jadi kalau boleh aku rangkum, jadi yang pertama biar kita tetap have fun, pastikan kita bisa mengenali diri sendiri. Terus dari yang pertama, aku lompat ke yang ketiga dulu. Setelah kita mengenali diri sendiri, berarti kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Kita nggak perlu iri atau bahkan dengki sama orang lain, nggak perlu kita banding-bandingkan. Dan yang paling aku sepakat adalah ini momen yang tepat untuk berbagi. Karena sebenarnya ketika berbagi itu kita malah tambah bahagia, bukan berkurang bahagianya gitu. Nah, kebetulan nanti di sesi episode ketiga, kita akan membahas itu, COVID-19 dan momentum yang tepat untuk berbagi. Mungkin nanti teman-teman bisa gabung, Mas Bona nanti juga mungkin bisa lihat di YouTube-nya PPIW. Dan untuk yang sekarang, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Bona atas waktunya. Mas Bim. Oke, terakhir. Ditutup, Mas Bona boleh di-share dong kontaknya teman-teman di Indonesia kalau misalnya mau butuh pendampingan psikologis, Mas. Oke, kalau untuk teman-teman di Indonesia yang butuh pendampingan psikologis, bisa menghubungi HIMSI Jaya dan IPK Jakarta di nomor 0811 9737 123. Itu untuk nomor yang pertama. Kemudian untuk nomor yang kedua di nomor 0812 9517 2920. Akun sosial medianya ada, Mas? Akun sosial medianya kalau nggak salah @ipk
JKT kalau nggak salah ya, untuk Instagram. Ya, betul. ipk.jakarta. Ya, biar teman-teman mungkin bisa akses kalau yang di Indonesia. Ya. Ya, makasih juga Mas Yudi udah mengingatkan. Jadi nanti buat teman-teman yang butuh informasi bisa hubungi nomor tadi atau juga di sosial medianya. Mungkin untuk kesempatan kali ini saya sudahi dahulu. Waktunya tinggal 2 menit. Sekali lagi makasih banyak buat Mas Bona. Semoga sukses studinya. Makasih Mas, makasih banyak. Juga studinya. Ya, dan kita tentu semua berharap bisa segera usai masa-masa kritis ini. Wabahnya pasti masih lama selesainya, tapi masa kritisnya semoga segera usai bisa kita hadapi bersama-sama. Oke, untuk teman-teman yang udah gabung juga saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat sore. Sore, malam Mas. Sore, malam. Dadah. Baik.